Buat para K-pop lovers ya, kayaknya minggu lalu nih akhir pekan kemarin banyak yang kena mental dan bikin sendu. Nih buat ARMY akhirnya Big Hit mengumumkan Suga jadi member ketiga di BTS yang bakal wamil tanggal 22 September. Cukup terpotek ya buat para ARMY yang biasnya Suga. Sementara kalau Blink minggu lalu jadi konser finale Born Pink setelah mereka 1 tahun tur dunia. Konser ini juga ditutup para Blink ini bingung apakah member-member Blackpink ini bakal meneruskan kontrak dengan YG Entertainment atau enggak nih. Jadi masih abu-abu dan tanda tanya. Jadi biar Senin kita nggak I Hate Monday dan nggak sendu-sendu amat, pagi ini Kompas Bisnis bakal ngebahas soal Korean culture dan entertainment. Jadi kita akan bahas banyak soal Korean pada pagi ini. Data pertama yang akan saya sampaikan adalah data yang baru saja dirilis oleh Forbes, saudara. Jadi Forbes merilis ranking selebriti Korea Selatan yang mencatat pendapatan tertinggi di 3 kuartal 2023 di YouTube, saudara. Jadi ini adalah pendapatan dari Januari sampai sekitar Agustus September dan Blackpink menduduki posisi pertama dengan raihan 16,2 miliar won. Meskipun sebenarnya Blackpink tahun ini tidak merilis lagu terbaru sama sekali, tapi pendapatan ini terbantu dengan konser Born Pink yang digelar sejak tahun lalu. Nah, tercatat ini angkanya ada di 16,2 miliar. Kalau kita rupiahin artinya Blackpink mendapat 187 miliar rupiah dari pendapatan YouTube mereka. Yang kedua setelah Blackpink ada New Jeans. Oh my God ya. Nah, ini adalah pendapatan kedua tertinggi dengan nilai 10,4 miliar. Nah, mereka ini adalah grup band, mungkin kita sebut ada New Jeans, G-Idol dan juga LE SSERAFIM yang sama-sama pada tahun ini merilis album atau juga comeback dengan lagu teranyarnya. Dari New Jeans, mereka berhasil mengumpulkan 10,4 miliar won, artinya ada angka 120 miliar rupiah dari YouTube. Lalu G-Idol sekitar kalau dirupiahin mencapai 92 miliar rupiah. Sementara LE SSERAFIM kalau kita rupiahin dengan angka 5,8 miliar won, mereka mendapatkan pendapatan dari YouTube sebesar 67 miliar rupiah. Nah, posisi kelima ada Bangtan TV nih, saudara. Jadi meskipun Bangtan ini atau BTS yang lebih dikenal membernya sudah 2 wamil, tapi pendapatan YouTube mereka terdongkrak dengan member-member yang tahun ini mulai membanjiri pasar dengan single-single mereka, dengan rilis-rilis album mereka, sehingga Bangtan TV mendapatkan pendapatan dari YouTube sekitar 63 miliar rupiah. Ini dari sisi pendapatan YouTube 5 selebriti Korea atau 5 YouTuber di Korea begitu ya yang mendapatkan pendapatan 5 tertinggi versi majalah Forbes. Nah, majalah Forbes juga merilis data siapa saja sih selebriti Korea yang paling berpengaruh tahun ini. Kita lihat nomor 1 siapa? Canem ya, buat para ARMY, boyband BTS masih menjadi nomor 1 menurut versi majalah Forbes karena popularitasnya tidak bisa disangkal, tidak hanya di Korea tapi juga hingga skala internasional. Terbukti dari angka-angka yang terus dicetak oleh membernya, lalu juga yang terakhir adalah Suga yang baru saja konser. Bahkan Suga mendapatkan atau menjadi solois Korea yang berhasil mengumpulkan pendapatan kotor tertinggi. Angkanya 57 juta dolar atau jika dirupiahkan 875 miliar rupiah. Wow. Nah, posisi kedua adalah pesepak bola Son Heung-min yang punya popularitas sangat besar di Korea. Mungkin kalau Anda nanti ada suatu waktu pergi ke sana, banyak sekali iklan-iklan produk yang menggunakan wajahnya. Pasalnya, saudara, Heung-min ini berkali-kali membanggakan Korea Selatan dengan prestasi yang ia raih di sepak bola. Ketiga, kembali ada Blackpink. Buat para Blinke ini Blackpink dianggap berprestasi sebenarnya tidak hanya band, tapi per membernya juga punya tingkat popularitas yang merata, saudara. Keempat, ada aktor Korea Selatan Song Joong Ki yang baru saja mengumumkan kelahiran anaknya. Ia ini dinilai oleh Forbes punya popularitas yang cukup stabil gitu. Jadi setiap ia rilis drama atau main film, popularitasnya cukup mumpuni dan bisa mendapatkan angka yang cukup baik dan mendapatkan posisi nomor 4. Yang kelima, saudara, ada Yoo Jae-suk. Nah, Yoo Jae-suk ini mungkin buat Anda yang suka nonton variety show Running Man sudah pasti tahu siapa dia ya. Nah, itu ada gambarnya. Dia adalah presenter dan pembawa acara Korea Selatan, dianggap popularitasnya tinggi karena selalu jadi top list karena punya kemampuan yang luar biasa dalam membawakan acara.
Oke, Anda sudah lihat nih beberapa data yang dirilis oleh Forbes. Sekarang saya akan berikan analisa data yang sempat dilakukan oleh Daiwa Capital Markets. Siapa tahu Anda tertarik untuk membeli saham-saham agensi Korea. Jadi nggak hanya mengeluarkan uang untuk beli merch aja ya, tapi siapa tahu mau nabung lewat beli investasi di saham agensi musik Korea. Kami ambil saudara, 4 agensi musik besar di Korea Selatan. Ada YG, HYBE, SM dan juga JYP. Ini adalah data yang kami ambil per 13 September 2023. Angkanya ada ini dalam bentuk won. Saya coba rupiahin ya, jadi Anda bisa punya gambaran harus mengeluarkan uang berapa kalau mau beli. YG kalau kita rupiahin angkanya di Rp890.000. HYBE angkanya di 2,8 juta rupiah, sementara SM ini sahamnya harganya 1,5 juta rupiah dan JYP harga sahamnya adalah 1,2 juta rupiah saudara. Tapi ini dari 13 September, sementara yang teranyar kemarin YG ini sempat anjlok di hari Jumat ketika penutupan, bahkan anjloknya 9% setelah muncul rumor kalau salah satu membernya yaitu Lisa enggan berperpanjang kontrak dengan YG. Akhirnya sahamnya anjlok ke menurun 9%. Nah, jadi udah ada gambaran ya harganya. Kira-kira kalau Anda mau beli yang mana nih? Masih murah atau mahal sih? Nah, ini bisa dilihat dari ini saudara, angka price earning ratio. Jadi PER ini adalah sebuah variabel untuk melihat ekspektasi pasar terhadap suatu saham. Biasanya idealnya adalah angkanya 20 sampai 25 kali penghasilan. Kalau kita lihat sebenarnya yang paling murah, ini dianggap paling murah adalah YG. Valuasinya sekarang adalah 22. Kenapa dia dianggap terlalu murah? Karena atau masih murah begitu ya, karena YG ini sampai sekarang masih terlalu bergantung pada Blackpink sebagai band yang terbesar di YG. Sementara mungkin ada beberapa band lain, Treasure misalnya. Atau ada satu lagi sebenarnya, Baby Monster yang udah diumumin siapanya member-membernya. Tapi sampai sekarang nggak debut-debut. Itu dari YG. Sementara HYBE dianggap yang paling mahal karena PER-nya ini bahkan sampai 38,8 kali. Kenapa dianggap paling mahal? Karena HYBE ini masih punya BTS yang meskipun sudah mau wamil nih ada 3 membernya, tapi member-member lainnya masih tetap memiliki karir dan juga mengeluarkan dan merilis album dan juga lagu. Lalu juga ada New Jeans dan Seventeen yang ikut mendongkrak kinerja dari HYBE. Nah ini dia. Sementara kalau SM dan juga JYP ini masih terbilang rata-rata lah ya, tidak terlalu mahal, tidak terlalu murah. Untuk SM dan juga JYP. Kalau Anda lihat juga bisa melihat pertumbuhan pendapatan atau estimasinya di tahun 2023 yang tampaknya paling melesat adalah JYP 66,3%. Tapi ini sebenarnya salah satunya adalah karena di tahun 2022 pendapatannya JYP ini anjlok sehingga karena basisnya rendah di tahun 2023 dia akan meningkat cukup tinggi pertumbuhannya sampai 66,3%. Sementara ini masih didukung oleh konser dari Blackpink yaitu Born Pink dan HYBE SM rata-rata di angka 24 sampai 25%. Jadi jangan lupa lihat valuasinya mahal atau murah dan tentu siapkan uangnya ya saudara karena nggak murah untuk beli saham agensi musik di Korea Selatan.